Sungguh berani dan menyayangkan sikap Agus yang salah pilih pengacara. Wanita ini sebut Agus tak hanya buta mata, melainkan buta hati. Sementara itu, ketidakhadiran Agus dan Farhad Abbas dalam mediasi, tentu tindakan mereka itu jadi nyinyiran netizen hingga kalangan para selebritis. Lebih malunya lagi, Agus dan kuasa hukumnya yang tidak berani hadir justru kerap koar-koar ngotot minta donasi itu dikembalikan kepada Agus. Ya kan belum ada titik temunya gitu. Selama belum ada, belum stop. Nah, itu kalau nanti berubah kita lihat. Pokoknya para Abbas harus satu langkah ke depan dibanding mereka. Oke, sip. Harapan kita ya udahlah. Kalau kamu nggak dilapor-laporin, kembaliin aja uangnya. Saat ditanyain ada cahaya, yang Bang Icang lihat apa? Awal-awal sebelah kanan ini masih menangkap cahaya sih, meskipun nggak terlalu terang. Cuman setelah operasi kedua udah nggak ada Sama sekali? udah nggak ada sama sekali. Dua-duanya. Nah, memang dokter menjelaskan tentang perkembangan ini nggak ke saya, ke pihak keluarga. Jadi saya nggak tahu, masih menebak-nebak apa yang terjadi sama saya gitu. Sampai akhirnya keluarga memberanikan diri untuk ngejelasin kalau ternyata saya ini mengalami kebutaan. Baru di situ agak sedikit awal-awal sih ya manusiawi, agak sedikit hancur perasaannya. Merasa tidak terima pasti ya. Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys. Nah, ini ada beberapa video yang harus kita tonton ya. Nah, ini videonya adalah Agus malu-malu ditanya tentang peluang pengembalian uang donasi. Katanya seperti itu guys. Nah, videonya seperti apa? Yuk kita langsung simak saja videonya guys. Agus malu-malu ditanya tentang peluang pengembalian uang donasi. Mas Agus, dari kejadian ini apa sih mungkin hikmahnya, Mas? Banyak sih hikmah yang dipetik gitu. Apa Mas mungkin, Mas? Ini ditanya lah. Mas Agus, kan donasi masih utuh nih. Apabila mungkin ingin dikasih lagi ke Mas Agus, masih mau nerima gak sih? Kira-kira Kalau itu udah dijawab sama pengacara. Dari Mas Agus pribadi deh. Dari Mas Agus pribadi. Masih mau nerima gak Mas? Masih mau nerima masih mau nerima nggak mungkin Pak Agus? Dari kita aja yang dijawab. Berdasarkan paparannya. Nah, karena kan Novi dari awal memang fokusnya itu ingin nyembuhin gitu, bukan untuk yang lain-lain. Itu gimana tuh? Sebenarnya sih Ya, masih mau nerima gak Bu? Atau Mas Agus masih mau nerima gak? ya Kak, karena kan memang terfokus sobat penyembuhan ya. Insya Allah kalau memang ya tidak baik. Aduh, pakai kejedot pula. Pakai kejedot. Alamat dah. Sebentar lagi pasti tuh meja dilaporin tuh sama si Mang Abdul. Gara-gara ada laporan dari Samiun bahwa meja tersebut sudah membuat Samiun kejedot. Wah, pasti ada gugatan baru terhadap si meja tuh. Macem-macem aja tuh meja cari masalah. Iya, siap-siap aja dapat gugatan dan laporan dari Mang Abdul. Gara-gara Samiun kejedot meja. Ya. Maka langkah selanjutnya adalah mencari tahu, meski bukan mencari tempe, apakah meja tersebut baik-baik saja? Karena dikhawatirkan meja tersebut mengalami ruam-ruam memar-memar yang mungkin saja sulit untuk dipulihkan dan disembuhkan. Ya. Maka meja pun sepertinya harus bersiap-siap dalam beberapa hari ke depan apabila mendapatkan gugatan dan laporan dari Mang Abdul. Hal-hal tersebut berdasarkan informasi yang didapat dari Samiun. Karena patut diduga meja tersebut sudah melakukan tindak kekerasan terhadap Samiun. Ya. Lagian tuh meja ngapain cari-cari persoalan, cari-cari masalah dengan melakukan hal tersebut. Ya. Padahal bila meja tersebut tidak banyak bertingkah, mungkin saja Samiun tidak akan mendapatkan tindak kekerasan dengan kejedot meja. Makanya meja lain kali bila melakukan sesuatu, berpikir terlebih dahulu, jangan sampai menimbulkan masalah.
supaya kalian tahu uang donasi yang kalian sudah berikan nanti larinya kemana dan kalian mau seperti apa. Diberikan kepada Agus, diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, diberikan kepada donatur kan. Ada 3 pilihan. Sejauh ini udah yang paling tinggi. Sepenglihatan saya kemarin itu paling tinggi diberikan kepada orang lain. Bukan paling kecil itu yang diberikan kepada Agus. Sakit banget. Mudah-mudahan ini ya uang donasinya nggak masuk ke Agus tapi ke orang-orang membutuhkan, mungkin Bang Icang atau yang lainnya ya guys ya, karena itu lebih berguna daripada buat Agus yang banyak drama ya, keenakan nanti dia ya guys ya. Nah ini kita lanjut lagi. Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Laporannya dulu deh Bang. Laporan apa? UMKM lagi di ini, lagi rusak ini apa? Tapi pasalnya sendiri pasalnya udah ada. ada ya. Ancamannya Bang. Ancamannya Hukumnya 4 tahun. Garis bawahi ya, hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Ini yang dibuat ya. Ini udah ada, tinggal diketik aja, udah ada. SPK-nya udah ada. Kemudian surat pernyataan ini ada nih. Surat pernyataan dari. Jadi kalian nggak usah perlu menghujat lagi. Hina netizen itu singkatan dari himbauan nasional. Jadi kita tuh menghimbau Mas Agus untuk mikir pakai otak, untuk berobat, untuk sembuh, biar cepet sembuh. Terus kalau kita hujat itu juga singkatannya dari Human Justice Attention. Jadi kita netizen tuh atensinya ke Mas Agus karena pengen keadilan buat Mas Agus. Attention ke Mas Agus gitu. Emang FA doang yang bisa singkatan-singkatan. Permasalahan seperti itu makanya nggak selesai sampai sekarang. Kalau misalnya ada tindakan dari awal dari tetehnya tersendiri, pasti ini nggak bakalan terjadi. Mungkin masih bisalah mata Agus nih terobatin gitu. Kenapa nggak terjun langsung datengin ke Agus gitu? Dan sudah disuratin ya Mas Agus? Cuman disuratin aja, sudah tapi kan diberitahu. tidak ada tindakan juga gitu. Maksud aku dampingin lah gitu. Setidaknya kan janji awal mendampingin, tapi tidak ada dampingan itu aja sih. Artinya ada kerinduan dari lubuk hati paling dalam. Benar. Sesungguhnya coba dibangun komunikasi, didatengin. Kita sudah tangkap. Nanti kita akan cari waktunya untuk ketemu. Oke? Itu kira-kira ya. Saya Agus, kita sudah. Aduh Gus ya, lu kira lu bocah gitu ya, kesana kesini harus Tenovi yang ini. Tenovi kan kerjanya banyak banget ya, selain ngurus lu juga ngurus ODGJ, kecuali lu juga sama-sama ODGJ. Kalau lu pengen diurus kayak Tenovi 24 jam, lu harus jadi ODGJ dulu, baru lu urus sama Tenovi gitu ya. Sedangkan Tenovi itu bukan orang pengangguran yang bisa ngurus lu 24 jam, lu minta ini dia langsung datang, dia kan kerjanya banyak gitu loh. Jadi wajar kalau Tenovi itu ya nggak bisa full untuk ini ya menolong atau membantu, maksudnya membantu dalam arti bukan membantu dalam ini ya, tapi membantu untuk kemana-mana gitu loh guys ya, menemani gitu loh. Nah, menurut kalian gimana tuh sih kalau komentar, dan kita lanjut lagi di video selanjutnya guys. Karena saya tahu habis ini arahnya dia akan merugi. Terbaru, Agus bakal rugi besar, kata Denny Sumargo. Wow. Jadi polling itu kemarin saya diinfokan itu adalah polling yang dibuat dan diberikan kuasa kepada kuasa hukum donatur, karena masalah mediasi terakhir itu udah apa ya istilahnya ya, kekunci lah, nggak ada penyelesaian yang jelas. Maka terjadilah hal itu, di mana polling itu nanti akan menjadi ujung daripada permasalahan donasinya Agus. Nanti untuk lebih lengkapnya boleh ditanya kepada kuasa hukum donatur mau dibawa kemana hasil polling itu, karena polling itu polling apa ya istilahnya, resmi ya, legal. Jadi di situ ada diawasi info juga, kemudian ada tanda tangan surat kuasa, apa ya, surat kuasa elektronik ya jatuhnya ya. Yang kemudian nanti akan diverifikasi, dan itu nanti silakan tanya kepada kuasa hukum donatur mau dibawa kemana hasil polling itu, karena uangnya akan ke sana. Artinya udah kesepakatan semua pihak Bang? Iya, hasilnya nanti itu? Termasuk saya sudah dikonfirmasi oleh pihak Novi, dan saya juga menyetujui kalau memang akhirnya terjadi deadlock seperti mediasi yang kemarin. Kan di polling itu salah satu apa?
Kalau nggak salah 7 hari dari hari pertama kemarin. Jadi untuk semua yang nonton, para donatur yang berdonasi lewat podcast Saya Curhat Bang, kalian bisa cari link itu ada di video terakhir dari mediasi antara Novi dan Agus. Diklik description, ada ini suaraku ya kalau saya nggak salah. Kalian klik aja, kalian masukkan data-data kalian, transfer kalian di situ, supaya kalian tahu uang donasi yang kalian sudah berikan nanti larinya kemana dan kalian mau seperti apa. Tapi salah satu polling itu ada dibalikan ke donatur, itu gimana teknisnya ntar Bang? Itu nanti diatur sama kuasa hukum donatur yang nanti akan ngurus itu. Entah kemana ya, kalian tanya aja langsung kepada dia. Bang, lebih banyak akan didonasikan ke orang lain atau dibalikin lagi ke Sementara itu pilihan itu ada 3 pilihan. kalau ya Bang Benco? Diberikan kepada Agus, diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, dikembalikan kepada donatur kan? Ada 3 pilihan. Sejauh ini udah yang paling tinggi yang mana? Iya, Bang Benco. Seperlihatan saya kemarin itu paling tinggi diberikan kepada orang lain. Yang membutuhkan. Paling kecil itu yang diberikan kepada Agus. Oh, oke. Agus sudah sepakat itu, udah tahu juga Agus. Pihak Kapolri tersebut. Saya nggak tahu dia udah tahu atau enggak, karena kalian ingat nggak kemarin ucapan gue terakhir? Iya. Itu terakhir yang saya bisa bantu. Karena saya tahu habis ini arahnya dia akan merugi. Benco, apakah polling ini jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah ini? Nggak mau buat pertemuan lagi mungkin? Kalau saya sih, saya mah yang terbaik aja untuk dua belah pihak. Karena kasus ini kan kasus sepele yang akhirnya kemana-mana. Saya kasihan lah sama Agus, saya kasihan sama Novi. Karena mereka ini kan, ya gimana ya, gue nggak bisa ngomong juga. Karena mereka sama-sama kejepit sih Bang. Iya, dua-duanya. Maksudnya kan kemarin kalau yang pertemuan sebelumnya kan belum ada tuh dari pengacaranya si Bang gitu. Mau pengen nggak kayak pertemuan lagi untuk ketemu? Saya udah malas komentar itu. Ya, tapi nyesel nggak sih ini kan gara-gara podcast Bang Benco donasinya benar-benar jadi meledak gitu ya? Iya. Artinya Iya, harusnya donasi 1, sekian miliar itu jadi berkah. Sekarang jadi uang panas. Itu uang udah digugat kiri, gugat kanan. Itu terima juga kayaknya udah nggak berkah. Iya. Bang Benco sendiri sebagai yang membuka donasi tersebut nyesel atau gimana mungkin? Kalau nyesel bantu orang enggak. Cuma saya menyayangkan aja akhirnya donasi ini jadi serumit dan polemik seperti ini. Capek sih lihatnya karena mana-mana bro, gue juga capek ngeliatnya. Maksudnya ini kan udah donasi tinggal berobat sono, kesini lah, lagi ke situ, jadi Kobusier. Jadi menyita waktu lu banget nggak sih Bang, harus selalu nggak ada Menyita waktu dari Kobusier lo, capek lo. Dan lu pribadi, masalahnya lu pribadi. Dari pribadi. Pikiran ini donasi nggak kelar-kelar segala macam. Sama ya, saya sama Dedi kemarin ngobrol pusing juga kita berdua. Sebenarnya arahnya kemana sih? Iya gitu. Ya, aku harap sih uang donasinya nggak ke Agus ya, karena udah benar-benar Agus itu udah nggak bisa ditolong lagi guys. Sifatnya benar-benar itu. Aku berharap nanti ujung-ujungnya uang donasi ini tetap buat Agus. Aku sih berharap enggak ya, karena Agusnya benar-benar sayang banget. Kalau bisa mungkin bukan hanya mata, tapi mungkin jiwanya itu. Jiwanya atau sepertinya dia mentalnya itu ada gangguan gitu loh guys. Sepertinya dia harus diobati dulu mentalnya menurut aku ya. Menurut kalian gimana, tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.